Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara sholat menurut sunnah Nabi. Sholat menurut Imam Rafi mendefinisikan bahwa sholat dari segi bahasa berarti doa. Jadi kalau kita doa menurut bahasa itu adalah sholat. Dan menurut istilah syara berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan tutup atau dengan salam dengan syarat tertentu. Sholat menghubungkan seseorang hamba kepada penciptanya, dan sholat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah. Dari sini maka sholat dapat menjadi media permohonan, pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya. Sholat ketika biasa dengan sholat punya masalah beda nggak? Beda. Rasanya beda? Beda. Kalau kita sholat biasa kadang nggak khusyuk, tiba-tiba ingat, oh iya tadi si dia itu kan lagi ngechat belum dibales. Kalau lagi punya masalah pasti khusyuk sambil nangis. Ya Allah. Hah? Ya. Nah, yang selanjutnya adalah syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam. Orang Islam wajib sholat itu rukun Islam apa rukun iman? Islam yang keberapa? Rukun Islam yang keberapa? Yang pertama apa? Syahadat. Sholat itu bagaikan tiang agama. Syahadat itu pondasinya. Ketika kita sudah syahadat tidak sholat, maka kita tidak punya tiangnya. Makanya kalau udah syahadat rajin sholat biar punya tiang. Ketika punya tiang lalu sholat lalu puasa, maka kita punya atapnya. Nah, kalau udah sholat, puasa, ketutup rumahnya sampai ke pergi haji, maka rumah itu jadinya terbentuk. Karena rukun Islam diibaratkan sebagai bangunan. Yang kedua, balik. Apa itu balik? Ciri balik ada 3. Yang pertama, usia 15 tahun, laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, mimpi basah, laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, haid bagi perempuan. Jika sudah mimpi basah, sudah umur 15 tahun, sudah haid, maka wajib hukum namanya balik. Apalagi dia demen cowok, dia demen cewek. Lalu yang selanjutnya adalah berakal. Kita berakal nggak? Kenapa orang berakal wajib sholat? Karena punya pikiran. Karena dia tahu mana kadang harus sujud, mana kadang harus ruku. Sini di depan sama saya ngomongnya. Cepat sini. Cepetan. Yang keempat adalah suci dari hadas kecil maupun besar. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan karena wudu. Contohnya, hadas kecil contohnya buang air kecil, buang air besar. Kalau hadas besar adalah yang mewajibkan karena contohnya mimpi basah, terus berhubungan, terus haid, nifas. Ini enak banget. HP-nya taruh dulu dong. Nah, kalau niat mandi wajib gimana? Nawaitu ghusla lirafil hadasil akbari. Tinggal ditambahin kita haid, nifas, apa mimpi basah atau junub. Nah, yang selanjutnya ada
ajaran dakwah Islam. Ketika seseorang sudah mengetahui hukumnya lalu tidak mengerjakannya, maka dosa, kecuali dia tidak tahu. Apalagi yang udah tahu disengaja-ngajain nggak tahu, hukumnya lebih dosa. Nah, yang selanjutnya adalah niat sholat zuhur. Niatnya gimana? Usolli fardu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi. Sholat zuhur berapa rakaat? Kalau kita jadi masbuk, apa masbuk? Apa masbuk? Sholatnya ketinggalan. Niatnya gimana? Niatnya gimana? Usolli fardu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati masbuk lillahi ta'ala. Kalau kita jamaah atau sendiri maka bacanya adaan. Kalau masbuk berarti masbuk. Kalau kodoan. Apa kodo? Hah? Kodo apa kodo? Isya sama maghrib nah jamaah. Kalau kodo itu kita sholat zuhur nih lupa ketiduran, bangun-bangun asar, maka kodo itu diganti, niatnya kodo. Nah, ketika kita masbuk itu di rakaat kedua. Kalau sholat zuhur berapa rakaat? 4. Kalau kita masuknya di rakaat kedua, berarti kita bareng imam berapa rakaat? 3. Berarti kurang 1. Jadi pas imam bilang assalamualaikum warahmatullah, kita naik lagi, jadi 4 rakaat. Lalu sholat asar berapa rakaat? Maghrib 3. Subuh 2. Sehari semalam sholat berapa waktu? Sehari semalam sholat berapa waktu? Berapa rakaat? 17. Kalau sholat zuhur sama asar bersuara nggak kalau lagi jamaah? Tidak. Kalau sholat yang lain bersuara. Tapi tetap kita harus keluarkan apalagi kalau lagi sholatnya sendiri. Minimal adalah terdengar oleh kuping kita sendiri. Jangan pas lagi sholat diem aja. Bacanya di mana? Di hati. Tertidur. Apalagi sholat subuh kan. Nah, yang selanjutnya adalah rukun sholat yang pertama adalah takbiratul ihram. Menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan disunahkan sejajar dengan telinga. Gini, kalau cowok dibuka tangannya, kalau cewek dirapetin, jangan diginiin, gini nih cewek. Jadi tangannya sama ini nempel. Kalau menurut Hanafi berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan disunahkan sejajar dengan kedua telinga. Oh, ini Hanafi yang Hanafi sih. Kalau sapi itu diangkat kedua tangan disunahkan sejajar dengan telinga, minimal jempolnya menyentuh telinga. Jadi Allahu Akbar ini. Kalau sapi. Ketika takbiratul ihram, niat ada di mana? Niat sholat itu ada di mana? Niat sholat itu di mana? Iya, tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Tapi ketika apa? Kita lagi sholat itu niatnya. Ketika takbir, mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati baca. Aku niat sholat zuhur karena Allah Taala, menjadi makmum, menjadi imam atau menjadi masbuk. Allahu Akbar. Kalau cewek dirapetin, kalau cowok dibuka. Lalu selanjutnya adalah sedekah. Jadi pas habis Allahu Akbar, sedekah. Menurut Hanafi berpendapat bahwa disunahkan sedekah dengan posisi kedua tangan diletakkan di bawah pusar. Kalau Hanafi mau di sini, tangannya gini nih, pergelangan tangan yang ini sama yang ini nyatu, gini.
di belakang, yang dua di depan. Naruhnya di mana? Di sebelah kiri. Kalau cewek ada di rapet. Kalau cowok dibuka. Ya, kalau sapi itu berpendapat bahwa disunahkan bersedekah di posisi kedua tangan diletakkan di atas pusar di bawah dada. Kalau sapi di atas pusar di bawah dada. Sambil digeser ke kiri sedikit. Kalau Imam Maliki ini berpendapat disunahkan seluruh tangan ditaruh ke bawah biasa. Kalau Maliki biasa. Kalau Syafi'i di atas pusar di bawah dada. Kalau Hanafi sama Hambali di bawah pusar. Nah, kalau yang di atas ini salah. Kalau sholat kayak gini. Jadi kalau melihat orang sholat ada yang begini, ada yang gini, ada yang gini, jangan dikata bid'ah. Kecuali yang begini, salah. Lalu yang selanjutnya adalah berdiri bagi orang yang mampu atau puasa. Setelah melakukan takbiratul ihram disunahkan untuk membaca doa iftitah. Gimana doa iftitah? Gimana doa iftitah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara sholat menurut sunnah Nabi. Sholat menurut Imam Rafi mendefinisikan bahwa sholat dari segi bahasa berarti doa. Jadi kalau kita doa menurut bahasa itu adalah sholat. Dan menurut istilah syara berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan tutup atau dengan salam dengan syarat tertentu. Sholat menghubungkan seseorang hamba kepada penciptanya dan sholat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah. Dari sini maka sholat dapat menjadi media permohonan, pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya. Sholat ketika biasa dengan sholat punya masalah beda nggak? Beda. Rasanya beda? Beda. Kalau kita sholat biasa kadang nggak khusyuk, tiba-tiba ingat, oh iya tadi si dia ituan lagi ngechat belum dibales. Kalau lagi punya masalah pasti khusyuk sambil nangis. Ya Allah. Hah? Ya. Nah, yang selanjutnya adalah syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam. Orang Islam wajib sholat itu rukun Islam apa rukun iman? Islam yang keberapa? Rukun Islam yang keberapa? Yang pertama apa? Syahadat. Sholat itu bagaikan tiang agama. Syahadat itu pondasinya. Ketika kita sudah syahadat tidak sholat maka kita tidak punya tiangnya. Makanya kalau udah syahadat rajin sholat biar punya tiang. Ketika punya tiang lalu sholat lalu puasa maka kita punya atapnya. Nah kalau udah sholat puasa ketutup rumahnya sampai ke pergi haji maka rumah itu jadinya terbentuk karena rukun Islam diibaratkan sebagai bangunan. Yang kedua balik. Apa itu balik? Ciri balik ada 3. Yang pertama usia 15 tahun laki-laki maupun perempuan. Yang kedua mimpi basah laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga haid bagi perempuan. Jika sudah mimpi basah, sudah umur
15 tahun sudah haid maka wajib hukum namanya balik, apalagi dia demen cowok, dia demen cewek. Lalu yang selanjutnya adalah berakal. Kita berakal nggak? Kenapa orang berakal wajib sholat? Karena punya pikiran. Karena dia tahu mana kadang harus sujud, mana kadang harus ruku. Sini di depan sama saya ngomongnya. Cepat sini. Cepetan. Yang keempat adalah suci dari hadas kecil maupun besar. Hadas kecil adalah hadas yang wajibkan karena wudu. Contohnya? Hadas kecil contohnya? Buang air kecil, buang air besar. Kalau hadas besar adalah yang mewajibkan karena mandi. Contohnya? Mimpi basah. Terus? Berhubungan. Terus? Haid, nifas. Ini enak banget. HP-nya? Taruh dulu dong. Nah, kalau niat mandi wajib gimana? Nawaitu ghusla lirafil hadasil akbari. Tinggal ditambahin kita haid, nifas, apa mimpi basah atau junub. Nah, yang selanjutnya adalah telah mendengar ajaran dakwah Islam. Ketika seseorang sudah mengetahui hukumnya lalu tidak mengerjakannya maka dosa, kecuali dia tidak tahu. Apalagi yang udah tahu disengaja-ngajain nggak tahu, hukumnya lebih dosa. Nah, yang selanjutnya adalah niat sholat. Sholat zuhur niatnya gimana? Usolli fardu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi. Sholat zuhur berapa rakaat? Kalau kita jadi masbuk, apa masbuk? Apa masbuk? Sholatnya niatnya gimana? Niatnya gimana? Usolli fardu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati masbuk lillahi ta'ala. Kalau kita jamaah atau sendiri maka bacanya adaan. Kalau masbuk berarti masbuk. Kalau kodoan. Apa kodo? Hah? Kodo apa kodo? Isya sama maghrib jamaah. Kalau kodo itu kita sholat zuhur nih lupa ketiduran, bangun-bangun asar, maka kodo itu diganti niatnya kodo. Nah, ketika kita masbuk itu di rakaat kedua. Kalau sholat zuhur berapa rakaat? 4. Di antara 2 sujud. Kakinya lihat. Yang kanan ditekuk, yang kiri rada didudukin. Duduk di antara 2 sujud. Jari-jari kita itu harus madu ke kiblat, biar bukan tangan aja yang nunjuk tapi kaki juga. Bacanya gimana? Duduk di antara 2 sujud, baru sujud kembali. Ketika sujud kembali lalu naik ke rakaat selanjutnya, itu jangan pantat dulu yang naik. Kan kalian suka gitu ya? Naik pantat dulu, harusnya kepala dulu pas naik gitu. Jangan naik. Jadi naik itu harus kepala dahulu. Nah, yang selanjutnya ada tahiyat awal. Tahiyat awal itu duduknya sama kayak tadi. Kaki kanan ditekuk, yang kaki kirinya rada didudukin. Bacanya gimana?
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru naik lagi ke rakaat selanjutnya. Ketika dari rakaat kedua mau naik ke rakaat ketiga harus takbiratul ihram kembali. Kalau rakaat 1 naik ke rakaat 2 tidak diwajibkan takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu adalah menyambung ayat selanjutnya. Karena kita kan suka setiap sholat ya takbiratul ihram, naik takbiratul ihram. Sebenarnya cuma rakaat pertama dan rakaat kedua. Yang belakang enak banget tidur. Bangunin yang tidur. Jangan nyandiran makanya. Tadi pijitin setan. Bangunin temennya. Majuan. Lihat tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaikum nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama wa barik ala sayyidina wa ala kama barakta ala sayyidina fi alamina innaka hamidum. Duduknya gimana? Kalau tadi cuma setengah, sekarang semua. Tetap kakinya harus ke lipat dari jempol sampai ke lingking. Jadi yang nunjuk itu bukan tangan aja, tapi kaki juga mengikut nunjuk. Nah, yang selanjutnya adalah posisi jari saat tasyahud. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jari jemari tangan kanan kecuali telunjuk menunjuk pada lafaz la ilaha illallah. Jadi pas at-tahiyatul mubarakatus jadi asyhadu alla ilah, tangannya gini nih. Gini nih. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Kalau Imam Maliki jari jemari kecuali telunjuk dan jempol bergerak jari telunjuk secara terus menerus. Jadi kalau Imam Malik gini nih, menepuk jari jemari kecuali telunjuk dan jempol, telunjuk dan jempol. Gini. Kalau dia enggak gitu, yang salah gini salah. Gini salah. Yang benar tuh kanan kiri pelan-pelan. Kalau ada yang pas atai asyhadu alla ilaha illallah gini, itu salah. Yang benar kalau Imam Malik adalah kanan kiri pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nah, yang selanjutnya mazhab Hanafi, yaitu dengan jari telunjuk di sebelah kanan saja, menunjuk dengan jari telunjuk sebelah kanan saja. Jari telunjuk diangkat ketika lafaz la ilaha, kemudian menurunkannya kembali ketika lafaz illallah. Jadi kalau Hanafi itu cuma asyhadu alla ilaha illallah, terus turun ke asyhadu alla ilaha illallah. Kalau Imam Syafi'i dari awal sampai akhir, dari asyhadu alla sampai selesai apa ayat terakhirnya? Sampai sebelum salam. Matanya kemana? Matanya ke tangan kita. Tangan kanan ditaruh di paha kanan dengan bentuk tangannya di kepal. Tangan kiri di paha atas kiri dengan tangannya dibuka. Jaraknya kemana? Jangan didengkul, tapi mundur sedikit. Nah, menurut Hambali yaitu menekuk jari kelingking dan jari manis, melingkari jempol dan jari telunjuk ini. Kalau Imam Hambali, kalau Imam Syafi'i
Syafi'i tangannya ditaruh di jempol, jempolnya ditempel ke telunjuk. Kalau Imam Maliki dua-dua jempol sama telunjuk dibuka lalu digerakkan ke kanan dan ke kiri. Kalau Hanafi hanya ketika la ilaha illallahnya turun kembali. Nah, kalau Imam Hambali ngelingkarnya itu di kayak mau nyentil kan, jadi kelingking jari tengah jempol ditekuk. Dari mana bacanya? Ketika menyebut lafaz Allah tanpa bergerak. Nah, yang selanjutnya adalah tertib. Apa itu tertib? Apa tertib? Tata tertib. Tertib di sini adalah mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Awalnya pertama nih, niat, diakhiri dengan tasyahud akhir. Yang selanjutnya adalah yang membatalkan sholat. Pertama keluar hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua kejatuhan atau terkena najis apabila tidak dibuang seketika. Ketika sholat tiba-tiba ada kotoran cicak terus langsung harus buru-buru dibersihkan. Jika tidak terbawa sholat maka sholat kita tidak sah. Makanya ketika sholat itu harus diperhatikan tempatnya, pakaiannya, dan airnya. Airnya bersih nggak? Lebih dari 2 kula nggak? Berbau nggak? Ada kotorannya nggak? Bajunya lihat, bajunya kotor nggak? Ada najisnya nggak? Tempatnya juga dilihat. Yang selanjutnya adalah terbukanya aurat apabila tidak ditutupkan aurat laki-laki kalau sholat dari mana ke mana? Dari mana ke mana aurat laki-laki ketika sholat? Dari pusar sampai Jadi kalau kalian nggak punya sarung, nggak punya baju, punya kolor dong. Kalau mau nggak malu, nggak apa-apa sholat. Tapi Islam itu punya etika. Kebangetan kalau sholatnya cuman pakai kolor. Auratnya perempuan kecuali telapak tangan dan muka. Mukanya dari mana ke mana? Nih, jidat, di atas jidat 3 nih, dari atas alis itu hitung 3. Berarti kalau di atas 3 ini itu aurat. Ke bawahnya mana? Sampai sini nih. Makanya kalau pakai mukena itunya diangkat sini nih. Karena ini aurat. Ngelihat Ustazah Oki kalau pakai kerudungan selalu di sini, ini karena aurat perempuan. Nah, yang selanjutnya adalah berkata atau ucapan lain dengan 2 kata atau 1 kalimat yang mengandung arti. Siapa namanya? Rama. Siapa namanya? Dendi. Ini Ari. Misalnya si Dendi lagi saat jamaah, si Dendi telat. Kata si Dendi, Ari. Kata si Ari, Den, rokat berapa Den? Kalau rokat 2, ngedip. Terus si Dendi ini ngedip rokat kedua. Nah itu batal. Kalau enggak si Ari ini bercanda nih. Terus si Dendi itu juga. Apalagi kalau lagi sholat Jumat lagi khutbah. Karena khutbah itu masuknya ke dalam rakaat sholat. Kalau lagi sholat, lagi khutbah, imam yang khutbah di depan lagi ngomong, terus kalian bercanda atau ngobrol, atau main HP, berarti kalian nggak sah sholat Jumatnya. Nah, yang selanjutnya adalah makan yang banyak secara lupa. Makan itu membatalkan sholat wudhu nggak? Makan itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau makan yang berat batal. Kalau makan terus habis itu kita kumur-kumur, yang penting gak ada yang nyempil, sholatnya bisa. Tapi kalau lagi sholat terus gak ada yang nyempil, terus diakalin lagi pakai lidah, habis itu ditelan, itu batal. Kalau mau ya udah dilepehin, tapi jangan sampai gitu. Terus orang di samping kena gimana kalau lagi jamaah? Jember kan jadinya.
jamaah, agar sah sholatnya maka penuhi barisan yang pertama, karena barisan pertama pahalanya onta. Barisan kedua pahalanya sapi. Barisan ketiga kambing. Keempat ayam. Kalau barisan terakhir telur-telurnya ada tuh. Nah, ketika barisan pertama penuh, barisan kedua penuh, kita ada di barisan ketiga. Pas di barisan ketiga, di barisan kedua ini ada yang batal. Kita boleh maju ke depan, tapi nggak loncat. Jalan aja 1, 2, ataupun di samping, misalnya yang di samping kita ini pergi karena hadas, kita bisa pindah 1, 2, sampai pas sama yang sampingnya. Jangan pelan-pelan, karena yang membatalkan sholat itu 3 kali gerakan. Jadi cuma segera aja 1, 2. Nah, kalau di depan jangan loncat, jalan aja 1, 2, jangan loncat. Nah, yang selanjutnya dia mendahului imam. Kadang imam suka lama banget bacanya, lama banget gini bacanya. Kadang kalau nggak kedengeran imam ternyata masih sujud, kita udah bangun. Itu sebenarnya membatalkan sholat karena mendahulukan imam. Gitu deh, gantian sih. Bangun itu. Bangunin. Enak banget. Gantian lah niat memutuskan sholat. Ketika sholat tanpa kita sadari, gue batal imam lama banget, gue batal berarti itu kita batal. Nah, selanjutnya menggantung putusnya sholat dengan suatu kejadian. Lagi sholat, mau sholat johor, habis itu habis putus sama pacar. Tapi mohon minta balikan. Kalau gue balikan, kalau si dia ngechat nih, gue batalin sholatnya. Kalau enggak, udah janjian nih nggak datang juga nih sholat dulu dah. Ntar kalau dia datang gue batalin sholatnya. Nah, itu sebelum udah ngomong gitu aja udah batal sholatnya karena menggantungkan niatnya. Kalian digantung enak nggak? Iya, sholat aja nggak sah apalagi. Nah, yang selanjutnya ragu-ragu dalam memutuskan dan melanjutkan kayak udah di rakaat sebelumnya, udah mau rakaat akhir, nih imam lama banget bacanya. Imam lama banget sih bacanya. Batalin aja kali ya? Batalin nggak ya? Ragu-ragu kan, kalau nggak lagi sholat batal nggak ya? Maka batal. Pokoknya kalau udah ragu-ragu itu batal. Nah, yang selanjutnya adalah hadas. Nah, hadas itu kebagi dua. Pertama hadas kecil yang mewajibkan karena wudu. Yang kedua hadas besar yang mewajibkan karena mandi. Oke, sampai sini ada ditanyain? Apa? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ketika kita jamaah, lalu kita ketinggalan imam, jadi masbuk. Nah, ketika kita ketinggalan imam, terus ternyata ada teman kita yang masbuk, boleh kita ikut jamaah dengan cara menepuk pundaknya imam. Maka kita niat menjadi masbuk. Nah, melebihi imam. Sholat itu pak imam aja di depan, kita di belakang. Sholat imam itu adanya di depan. Ketika kita sholat jamaahnya lebih dari 3, maka imamnya di depan, kita di belakang. Ketika kita cuma berdua, itu boleh nggak sejajar,
di samping tapi ada munduran dikit. Jadi nggak ini sama pundak. Ketika kita berdua maka kita ada di kanan imam. Jadi imam itu jangan terlalu panjang bacaannya, jangan terlalu pendek bacaannya. Imam juga ketika kita jadi imam tidak bisa atau kita tidak sah maka berat tanggung jawabnya, berat. Apalagi kalian laki-laki, ketika kalian punya istri lalu kalian tidak mengajarkan istri kalian sholat, maka pertama kali ditanya malaikat adalah kalian, kenapa istri kalian tidak sholat, atau kenapa kamu sendiri nggak sholat, tidak memerintahkan. Ada yang nanya lagi nggak? Bang, ketika baca Al-Fatihah yang benar kayak gimana? Coba baca surat Al-Fatihah kayak gimana? Bis. Ketika kita baca Al-Fatihah di dalam sholat, pas bacaannya ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu satu nafas. Kalian kan suka ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau itu terputus maka kalian menambah jumlah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa ayat? 7 dihitung dari bismillah. Kalau kalian di ayat terakhir ditambah maka kalian baca surat Al-Fatihahnya 8 ayat, bukan 7 ayat. Makanya di ayat terakhir itu di ihdinas syiratal mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas. Dan ketika kita jamaah pahalanya 20 derajat. Kalau sholat sendiri pahalanya satu, itu juga kalau Al-Fatihahnya benar. Sampai sini paham? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.